Dari proses penyidikan kasus penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 yang melibatkan 3 prajurit TNI AL saudara, dan Puspolma menyatakan ketiga prajurit TNI cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Setelah memeriksa 18 saksi dan melakukan rekonstruksi, 2 dari 3 tersangka dikenakan pasal pembunuhan berencana bos rental mobil. Ketiga tersangka juga dikenakan pasal penadahan secara bersama-sama. Selanjutnya, saudara, berkas perkara ketiga tersangka akan dilimpahkan ke Auditor Militer 207 Jakarta. Dari hasil pemeriksaan saksi tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti, maka para tersangka ini cukup bukti, sekali lagi saya katakan, cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Dengan diserahkannya berkas perkara pidana ini kepada Auditor Militer 207 Jakarta, ini menunjukkan bahwa apa yang kami sampaikan dari awal pada saat dulu, TNI Angkatan Laut berkomitmen terhadap penegakan hukum yang transparan dan akuntabel demi penegakan hukum yang adil. Itu untuk tersangka inisial B, ya. Tersangka 2 inisial A itu disangkakan dengan pasal primer 340 KUHP Junto 55, ya. Terus subsidiarnya 338 KUHP Junto 55. Dan itu berarti ketiga-tiganya itu disangkakan juga dengan pasal 480 penadahan secara bersama-sama. Penyerahan berkas perkara penembakan anak bos rental oleh anggota TNI dihadiri juga oleh anak korban, saudara. Di hadapan Komandan Puspom Angkatan Laut, keluarga meminta kasus ini harus diusut secara tuntas dan transparan. Keluarga berharap proses hukum memberikan rasa keadilan. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Puspom Al, terutama dari Bapak dan Puspom Al sudah berkomitmen untuk transparan dan akuntabel menangani kasus penembakan ayah saya. Dan kami juga kita bareng-bareng untuk mengawali sampai tuntas kasus ayah saya dan agar menciptakan rasa keadilan bagi kami selaku pihak korban. Jumat malam, saudara, Puspom TNI AL menggelar rekonstruksi penembakan bos rental mobil di kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Reka adegan mulai dari penodongan senjata di jalan, penodongan di depan minimarket, dan dilanjutkan dengan reka adegan penembakan di depan minimarket. Rekonstruksi dihadiri oleh ketiga tersangka dan kedua anak korban bos rental mobil. Lalu apa saja peran dari ketiga tersangka pembunuhan bos rental mobil? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Edwin Zhang di Markas Puspomal. Selamat petang, Edwin. Bagaimana ini peran dari para tersangka pembunuhan bos rental mobil ini? Selamat petang ya, dan juga saudara. Jika kita bertanya soal peran apa yang memang dilakukan oleh para tersangka, nah total jika hingga hari ini tadi berdasarkan penyerahan simbolis dari Puspomal kepada Auditor Militer 207 Jakarta. Nah, di sini memang totalnya ada 3 tersangka yang tadi diserahkan, tapi di total memang dari penangkapan yang sebelumnya sudah dilakukan ada 4 tersangka. Nah, di sini baik dari pihak penyewa bahkan sampai 3 anggota TNI Angkatan Laut yang sudah ditahan ini memang empat orang ini memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, yang pertama di sini ada yang berinisial AS, yakni Ajat Sudrajat, memang pertama kali merupakan menjadi orang yang penyewa mobil. Yang dimana ini adalah awal permulaannya. Nah, di saat di akhir tahun itu pada tanggal di akhir Desember, maksud kami di sini AS itu melakukan penyewaan mobil. Lalu berlangsung sebagaimana kronologi yang sudah kita dengar lewat rekonstruksi yang sudah dilakukan pada Jumat kemarin hingga totalnya ada 36 adegan yang direkonstruksi. Di situ terlihat bahwa 3 anggota TNI Angkatan Laut yang hari ini telah diproses seperti itu perpindahannya memang melakukan pembunuhan
dinyatakan sudah cukup bukti bahwa melakukan pembunuhan, di mana di sini diatur dalam pasal 340 KUHP Junto 55 ayat 1 memang dinyatakan melakukan pembunuhan berencana. Lalu berikutnya ketiganya di sana juga dikenakan pasal 38 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 yang disebut penadahan. Jadi empat tersangka ini dan khususnya tiga anggota TNI ini memang melakukan penadahan mobil. Nah, ini sebenarnya yang menjadi sorotan kita, yang harus menjadi perhatian kita adalah terdapat sempat perbedaan keterangan. Nah, memang setelah diproses oleh Puspomal dan dinyatakan juga dari pihak keluarga sebagai saksi korban menyatakan terima kasih karena telah diproses secara transparan, karena memang rekonstruksi membuktikan bahwa penadahan terjadi. Seperti itu, Yasin dan saudara. Nah, kalau kita telusuri lebih lanjut terkait dengan apa sih yang menjadi motif dari para tersangka ini untuk melakukan akhirnya ujungnya penembakan. Nah, karena memang dari pihak pemilik rental ini sendiri juga melakukan usaha dan upaya untuk mengambil kembali mobil sebagaimana memang harus dilakukan dan memang mitigasinya. Nah, lalu berikutnya terkait dengan bukan hanya kita berbicara soal peran tapi juga soal sorotan, bagaimana kita sebagai masyarakat juga harus melihat bahwa banyak spektrum yang masuk di sini, yakni terkait dengan pelaporan polisi yang sebelumnya tidak memadai, lalu berikutnya juga terkait dengan bagaimana terdapat penggunaan senjata api yang nampaknya disalahgunakan kembali. Nah, itu yang harus kita perhatikan lebih lanjut. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Edin Zhang atas informasinya terkait dengan peran dari para tersangka pembunuhan bos rental mobil di rest area kilometer Tangerang Merak.